Jika militer diberikan banyak ruang untuk mengurusi di luar bidangnya, maka semakin langgenglah otoritarianisme di Indonesia. Penyelesaian masalah sipil tidak lagi menggunakan demokrasi, tapi akan menggunakan jalur militer. Ini akan membunuh perlahan supremasi sipil. Demokrasi akan mokat. Tepatnya pada pemilu 2024. Dengan lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden kala itu dibantu oleh Raja Jawa Bapak Mulyono a.k.a. Joko Widodo dengan mengubah konstitusi dengan bantuan Paman Usman di MK. Indonesia akan menjadi negara otoritatif, kayak Korea Utara dong. Mari kita bahas di monolog Kritik Politik. Let's go. Kritik politik. Wow. Memiliki latar belakang militer yang kental dan bahkan punya banyak prestasi semasa menjadi tentara Republik Indonesia, memunculkan dugaan kepemimpinan Prabowo akan militeristik dan otoritatif. Bagaimana tidak, di masa pemerintahannya, tentara tidak lagi menangani peperangan dan pertahanan. Mereka sudah mulai masuk ke ranah sipil. Sebagai contoh, di bulan pertama, beliau mengarahkan militer untuk menangani lumbung pangan di Merauke, Papua. Proyek strategis nasional food estate ini menggarap lahan seluas 2 juta hektar. Bayangin men, tentara disuruh garap lahan. Keren gak tuh? Gak cuman garap lahan pertanian, militer juga dikerahkan dalam program makan bergizi gratis. Gak ada kaitannya sama perang ini loh, makan gratis. Ada lagi nih, penyelenggaraan haji. Militer juga ikut dong. Maksud saya, masa nggak ada masyarakat sipil atau aparatur sipil negara yang lain yang bisa kerjain itu semua? Mesti banget tentara ya. Setahu saya nih, di dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, buka lahan pertanian, ngurusin makan bergizi gratis, ngurusin haji, itu semua kan bukan ranahnya tentara ya. Kok bisa tentara ikut membantu gitu loh? Bukannya nggak bisa, cuman takutnya nih lama-lama wilayah kerja tentara makin meluas dan mulai menyentuh area sipil. Apalagi rakyat Indonesia ada trauma masa lalu dengan tentara. Dengan adanya keterlibatan tentara di program sipil, mengindikasikan pemerintahan Prabowo sudah mulai mengarah ke militeristik dan otoritatif. Ini baru awal-awal loh, bisa jadi 5 tahun ke depan militer mulai merambah masuk lebih dalam lagi di ranah sipil. Dan ini mulai kelihatan nih tanda-tandanya. Kementerian Pertahanan berencana menambah Komando Daerah Militer atau Kodam yang awalnya 15 menjadi 37 di akhir 2029. Selain itu, setiap tahun selama 5 tahun ini pemerintah akan menambah 100 batalion infanter teritorial untuk mempercepat pembangunan. Kemudian setiap batalion akan memiliki kompi yang mengurusi peternakan, perikanan, dan kesehatan. Gak cuman itu men, setiap komando militer daerah akan diberikan bantuan 2 batalion komponen cadangan yang berisi masyarakat sipil. Gokil nggak tuh? Makin kelihatan kan militeristik pemerintahan Prabowo. Ini baru di awal-awalnya aja men. Jika pemerintah dan DPR sepakat buat merubah undang-undang TNI, bukan tidak mungkin tentara akan diberikan izin penuh untuk masuk ke ranah sipil. Bahkan bisa berpolitik dengan bebas. Akhirnya tentara akan mendominasi di berbagai urusan sipil. Sedangkan masyarakat sipil bisa apa? Ya, makin terpinggirkan lah. Nah, makin dalamnya tancapan kekuasaan militer di kalangan sipil ini akan menciptakan otoritarianisme. Kita tahu sendiri bahwa militer bersifat komando dan otoritatif. Jika militer diberikan banyak ruang untuk mengurusi di luar bidangnya, maka semakin langgenglah otoritarianisme di Indonesia. Penyelesaian masalah sipil tidak lagi menggunakan demokrasi, tapi akan menggunakan jalur militer. Ini akan membunuh perlahan supremasi sipil. Demokrasi akan mokat. Demokrasi pura-pura akan terjadi di Indonesia jika kekuatan sipil ditekan oleh kekuatan militer yang cenderung otoritatif. Saya menyebutnya sandiwara demokrasi. Seolah-olah kita diberikan kebebasan dalam bernegara, tapi sesungguhnya kita telah disetir dan diarahkan. Tidak ada lagi demokrasi tulen yang terjadi. Dan itu sudah terjadi di Indonesia, tepatnya pada pemilu 2024. Dengan lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden kala itu dibantu oleh Raja Jawa Bapak Mulyono a.k.a. Joko Widodo dengan mengubah konstitusi dengan bantuan Paman Usman di MK. Menunjukkan tidak ada lagi kekuatan rakyat dalam memilih calon presidennya sendiri. Semua sudah diatur dan disetting sesuai dengan keinginan elit politik. Calon-calon yang ada dalam kompetisi bukanlah hasil dari aspirasi rakyat, melainkan hasil dari akrobat politik dari elit yang haus akan kekuasaan.
Itu kan yang terjadi di Pilgub Jakarta. Bayangin, ada satu orang kandidat yang begitu kuat dan diinginkan rakyat Jakarta, malah dijegal jalannya, ditutup kesempatannya. Bahkan ada skenario busuk yang ingin dijalankan pada saat itu. Diciptakanlah lawan palsu agar salah satu calon dapat menang begitu mudah. Untungnya saja di akhir pendaftaran calon gubernur, Mahkamah Konstitusi mengubah aturan mainnya. Sehingga ada satu calon yang cuman diusung oleh satu partai. Nah, sudah sangat terlihat jelas sandiwara politik yang terjadi. Jika rakyat tidak sadar, bisa gawat. Di depan mata kita loh ini. Proyek Strategis Nasional Food Estate di Merauke direncanakan menjadi program unggulan pemerintah dalam rangka menjadikan Indonesia swasembada pangan. Tujuannya sih baik dan benar ya, dan mulia tentu saja. Tapi, apakah benar jika caranya melibatkan tentara? Ini menjadi perdebatan yang sangat sengit. Jika kita merujuk pada Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan ranah sipil seperti ini harusnya tidak melibatkan tentara. Selain itu, pelibatan militer dalam program lumbung pangan ini akan berpotensi memunculkan berbagai konflik baru antara masyarakat sipil dan tentara. Mulai dari perampasan lahan, akuisisi lahan, dan konsentrasi penguasaan lahan. Pada segelintir pemilik modal terjadi eksploitasi buruh, deforestasi, kekeringan, dan bencana ekologi yang berulang dan meluas. Belum lagi soal gizi buruk dan kesulitan pangan, indikasi korupsi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan korban penduduk asli dan kampung di sekitar proyek. Kami mau makan dari mana? Alam kami sudah rusak habis. Burung-burung di udara, bahkan sampai binatang yang di bawah tanah sudah digusur. Buaya rusa tidak ada lagi. Jadi kamu jadi apa? Anggap saja kami sudah mau mati. Nah, potensi-potensi konflik ini harusnya disadari pemerintah dan menyiapkan mitigasinya. Apalagi ini dilakukan di Papua, men. Kita tahu sendiri, Papua punya sejarah yang kelam tentang perebutan lahan dan perampasan sumber daya alam mereka. Dan itu sudah menjadi isu nasional. Saudara kita di Papua sana punya ingatan yang kelam berkaitan dengan kekerasan. Jika penanganan pemerintah salah, maka akan berujung konflik yang berkepanjangan. Dan harusnya pemerintah tahu masalah kedaulatan negara seperti ini sangat sensitif di sana. Isu tentang keinginan Papua untuk lepas dari Indonesia sudah ada sejak dulu. Harusnya pemerintah sadar akan hal itu dan berhati-hati dalam menjalankan proyek ini. Tapi dengan mengikut sertakan tentara dalam melaksanakan lumbung pangan ini menjadi tanda tanya yang begitu besar. Semoga Pak Prabowo sadar akan risiko ini dan mulai mengubah kebijakannya. Dalam membantu mensukseskan program makan bergizi gratis, TNI dikerahkan untuk membantu dalam menyiapkan lokasi. Tercatat ada lebih dari 100 lokasi yang disiapkan. Selain itu, ada 2.000 personel di Akademi Militer dan Pusat Kesenjataan Infanteri yang akan menjadi fungsi sebagai kepala unit pelayanan di setiap lokasi makan bergizi gratis. Pertanyaannya adalah, apakah perlu pelibatan tentara dalam menyelenggarakan makan bergizi gratis? Perlu tidaknya banyak perdebatan di sana, mengingat sumber daya manusia yang kurang dan butuh waktu yang lama untuk membentuk sistem yang baru, sehingga memanfaatkan sumber daya yang ada menjadi masuk akal di awal-awal pelaksanaan makan bergizi gratis. Tapi jika ini terus dilakukan, maka akan berpotensi menimbulkan masalah baru. Keterlibatan TNI ini bisa diterjemahkan sebagai lampu hijau oleh Prabowo dalam mengerahkan militer ke wilayah-wilayah sipil. Ketakutan saya, jika ini terus berlanjut, maka tidak mungkin militer akan diberikan kesempatan dalam mengawal kebijakan-kebijakan sipil. Dan jika itu terjadi, maka demokrasi akan terancam hancur. Gaya militeristik sangat berbeda dengan demokrasi, dan negara ini pernah merasakan dipimpin oleh pemimpin yang militeristik, namun dibungkus dengan demokrasi, sandiwara demokrasi. Jadi semoga aja pelibatan TNI dalam program makan bergizi gratis tidak terus berlanjut. Semoga keterlibatan TNI hanyalah bantuan selagi pemerintah menyiapkan semua instrumen dan sistem dalam menjalankan programnya. Pemerintahan sekarang tidak ada lagi kekuatan besar yang mengawasi akrobat mereka. Tidak ada lagi oposisi dalam pemerintahan. Makanya kita lihat beberapa tahun ke belakang banyak tingkah-tingkah kocak pemerintah kita. Mulai dari presidennya yang sepakat hutan diganti sawit, hingga utusan khusus presiden yaitu si Raffi Ahmad yang bikin geger jalan raya. Siapa kira-kira yang bisa ngawasin mereka? Siapa kira-kira yang bisa jadi kekuatan tandingan yang bisa mengingatkan pemerintahan? Jawabannya adalah kita semua sebagai rakyat. Sudah terlihat jelas tanda-tanda otoritatif yang diperlihatkan.
yaitu dengan melibatkan militer di berbagai urusan sipil. Jika kita masih buta dan tidak melihat itu, jalan para elit politik melanggengkan kekuasaan dan mengeruk kekayaan alam semakin kuat. Semoga kita sadar akan hal itu dan mulai bersuara, mulai mengkritisi program-program pemerintahan. Cukup sekian monolog kritik politik kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.